فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap Syarah Umdatul Ahkam, kemarin sudah ada hadis yang dua yang kita baca, ada yang panjang, ada yang pendek. Yang hafal dua-duanya salah satunya tafadhalu. Ayyukum Naam, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya, kita ambil dikit aja. Wa an Utsman ibn Abil As As-Saqafi radhiyallahu anhu, bagian 4 2 3 itu ya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu, dari Utsman bin Abil As As-Saqafi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Umma qaumak, imamilah kaummu. Faman amma qauman falyukhaffif." Perhatikan baik-baik ini. Maka barang siapa yang menjadi imam untuk suatu kaum, falyukhaffif, maka hendaknya dia memperingan salatnya. Memperingan salatnya. Paham ya? Naam, memperingan salatnya. Awa. Fa inna fihimul kabir. Dikarenakan di tengah-tengah mereka itu ada kabir. Apa kabir? Orang tua. Syaibah. Kalau laki-laki, kalau perempuan ajuz. Syaibah itu untuk laki-laki tua. Kalau untuk perempuan tua namanya ajuz, dibedakan. Tapi kalau kabir umum, paham ya? Bisa dikatakan umum walaupun lafadznya mudzakkar. Naam, wa inna fihimul marid, juga ada di tengah-tengah mereka orang sakit. Wa inna fihimud dhaif, ada juga di antara mereka yang orang yang lemah. Wa inna fihim dzal hajah, ada juga orang yang punya keperluan. Wa idza shalla ahadukum wahdah, dan apabila salah seorang di antara kalian salat sendirian, falyusalli kaifa syaa, maka salatnya salatlah apa? Sebagaimana yang dia sukai. Maksudnya salat panjang sekalipun silakan, mau ringkas tidak terlalu panjang tidak masalah, tapi tidak boleh apa? Buru-buru cepat-cepat salatnya. Jadi walaupun bacanya pendek, salatnya tenang, santai. Paham ya, jangan paham ya, seperti apa istilahnya, ibaratnya kemarin ayam jago matok makanan itu. Ini. Paham? Jangan sampai terpantau ya. Kan kan. Nah, yang mantok Allah Taala maksudnya. Lah anak paling lihat dari Jawa aja. Paham Ustadikun? Nah, jadi salatnya jangan cepet-cepet. Ngapa salat gini-gini? Kayak ayam matok makanan aja. Tenang, santai, pelan. Walaupun bacanya pendek. Ingat-ingat ya. Nah, kita lihat. Wal aslu fil jamaah takhfifus shalah. Pada asalnya dalam salat jamaah itu takhfifus shalah, memperingan salatnya. Memperingan salatnya. Bukan berarti cepet lah ya, bukan berarti cepet ngebut, bukan, tapi diperingan salatnya, bacaannya enggak terlalu panjang gitu loh. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat salatuhu qasdan, masyaallah. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya itu ringkas, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Qasdan, pertengahan. Paham ya? Bisa dipahami? Salatnya pertengahan. Tapi pernah enggak panjang? Pernah juga, tapi enggak selalu. Bisa dipahami ya? Enggak selalu. Seperti salat subuh panjang, salat zuhur panjang, tapi enggak selalu. Kita lihat. Qaulu idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif. Ucapan beliau apabila engkau salat menjadi imam untuk manusia maka peringanlah. Ma'nahu idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Maknanya kalau kamu salat sendirian maka perpanjanglah sesukanya. Li'anal munfarid amirun nafsihi. Dikarenakan orang sendirian itu pemimpin untuk dirinya, ya kan? Dia salat sendirian. Pemimpin bukan ya? Pemimpin untuk dirinya, mau perpanjang silakan gitu. Tapi kalau menjadi pemimpin untuk manusia, imam untuk makmum yang duanya, melihat si konpat. Situasi, kondisi, tempat. Paham ya? Melihat situasi, kondisi dan tempatnya. Paham ya? Na'am barakallahu fiik. Itu hanya ungkapan aja, singkatan.
Jadi ngelihat keadaannya bagaimana, posisinya bagaimana. Kata beliau, wa fihi mura'atu ahwalin nas sahih. Di dalam hadis itu ada penjagaan, ada pendalilan menjaga keadaan manusia. Lihat manusianya bagaimana, orang baru belajar, atau orang awam atau orang sudah lama ngaji, itu penting juga. Tahu ya? Orang awam enggak pernah ngaji, misalkan antum disuruh menjadi imam, antum berpanjang, enggak suka mereka. Enggak suka. Nah, mereka paling-paling ngomel-ngomel sendiri itu, panjang sekali itu. Wa fihi ma 'alaihin nas fi hadhil hayat dunya. Di dalam hadis ini ada pendalilan mengenai keadaan manusia di kehidupan dunia ini. Ma'alah itu diartikan keadaan. Jadi di dalam hadis ini mengandung apa? Makna mengandung dalil apa? Keadaan manusia fi hadil hayat dunia, di dalam kehidupan dunia ini. Mimma yanaluhum min ad-dha'f, dari perkara yang mereka jumpai berupa apa? Dha'af, kelemahan. Kita semuanya kan pasti lemah kan? Walaupun sehat kadang sakit enggak? Walaupun senang kadang sedih enggak? Walaupun bertemu kadang berpisah enggak? Walaupun mudah kadang sulit enggak? Nah, itu namanya samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim. Wala budal insani an yalqa samaniyah. Ya kan? Sururun wa huznun wa istima'un wa furqatun. Wa yusrun wa usrun tsumma suqmun wa afiyah. Ada pantunnya situ. Nah, beda sedikit tapi enggak masalah. Yang sebutkan ini yang makruf, yang masyhur. Di sini mungkin beda lafadznya dikit. Wasaqam wal hajah. Kadang orang itu sakit, kadang ada keperluan, itu pasti. Paham ya? Nah, wa kana qil, sebagaimana diucapkan dalam pantun, samaniyatun la budda minha 'alal fata. Ini bentuknya lain, lafadznya lain ya. Kalau yang kita hafalkan samaniyatun tajri 'alan nasi kullihim. Wa la budda lil insani yalqa samaniyah. Kalau ini samaniyatun la budda minha 'alal fata. Wa la budda an tajri 'alaihi samaniyah. Sururun wa huznun wa istima'un furqatun wa yusrun wa usrun tsumma saqmun afiyah. Artinya 8 perkara yang harus dan pasti. La budda itu kadang-kadang harus, kadang-kadang pasti. 8 perkara yang pasti ada pada manusia, pada seorang pemuda, pada pemuda ya kalau di sini ya. Wala budda, dan pasti antajri al samaniyah. Dia pasti akan mengalami 8 ini. Akan mengalami 8 perkara ini. Apa itu? Dengarkan. Sururun wa huznun. Senang dan sedih. Antum pernah senang enggak, Asmi? Sedih pernah enggak? Senang dan sedih. Pasti itu. Kita semuanya pernah senang, pernah sedih. Wastima'u furqatun. Nah, berkumpul, bertemu, bersatu, wa furqah, berpisah. Antum pernah enggak bertemu, berkumpul dengan seseorang kemudian pisah, pernah enggak? Mesti itu dah. Nah, ya, kita dulu mungkin punya teman orang awam ya kan? Dulu ketika kita belum kenal dakwah salafiyah, setelah antum ngaji kenal sunnah, berpisah. Paham ya? Dulu teman kita masih hidup ya kan? Setelah dia mati, berpisah. Ya enggak, Bang? Berpisah. Itu perkara yang istilahnya apa ya? Pasti ada gitu. Ada pertemuan, ada perpisahan. Iya kan? Nah, seperti itu. Enggak mungkin bersatu terus. Paham ya? Nah, di dunia ini maksudnya ya, ini di dunia. Kemudian wa yusrun wa usrun. Apa itu? Dan kemudahan, kemudian kesulitan. Antum pasti pernah ngerasakan kemudahan. Ya enggak? Nah, ja'a fil madin, mabnul fathil ma'rab. Mudah kan? Mudah. Paham ya? Nah, misalkan data i'rab yang lainnya misalkan, yang kira-kira sulit misalkan ya, sulit. Ada mudah, ada sulit. Ya enggak? Seperti itu. Kemudian summa saqmun afiyah. Sakmun artinya tidak jauh beda ya. Kemudian apa? Sakit dan sehat. Antum pernah sehat atau enggak? Sekarang ini antum posisinya apa sekarang ini? Sehat atau enggak? Sehat ya. Nah, suatu ketika pernah enggak sakit? Pernah. Kita semuanya itu. Orang yang enggak pernah sakit sama sekali, justru apa? Alamat yang buruk. Kata Rasulullah SAW, man arada an yanzura ila rajulin min ahlin nar falyanzur ila hadza. Paham ya? Maksudnya barang siapa yang ingin melihat seorang dari penduduk neraka, lihat pada orang ini, enggak pernah sakit, pusing pun enggak pernah. Karena waktu itu orang tersebut mengadu Rasulullah SAW bahwasanya dia enggak pernah tertimpa sakit panas pun enggak pernah. Enggak pernah tertimpa sakit apa? Umumul dam. Paham ya? Sakit panas enggak pernah. Paham ya? Akhirnya Rasulullah mengatakan, barang siapa ingin melihat orang termasuk penduduk neraka, maka lihat pada orang ini. Karena sebenarnya kenapa sakit itu kok sesuatu yang harus itu sebagai penggugur dosa aslinya. Jadi orang sakit itu aslinya penggugur apa? Dosa. Hatta syaukah yushaquha illa kafarat biha min khataya. Sampai duri yang menusuknya, yang menusukmu itu melainkan apa? Akan bisa menggugurkan dosa-dosa yang ada. Dosa apa ini? Dosa kecil. Jadi pahami. Sehingga kalau antum misalkan taruhlah sakit, sabar, banyak berdoa.
Paham ya? Nah, jangan sampai wah enggak mau sakit sama sekali. Kalau enggak mau sakit sama sekali sesuatu yang kita bisa dikatakan mustahil. Orang itu minimalnya sakit gigi. Nah, kalau ada yang sakit ya, atau sakit misalkan pusing, ya kan? Nah, sakit enggak itu? Pilek sakit enggak? Sakit walaupun bukan sakit dalam itu loh. Paham ya? Jadi setiap ada orang yang sehat pasti ada sakit. Dipahami? Ya. Hanya saja kita tetap minta kepada Allah Taala agar diberikan kesehatan. Tapi sesuatu yang namanya sakit itu sesuatu yang lumrah dan sunnatullahi jalla wa ala. Enggak ada satupun yang tidak sakit. Bisa dipahami ya? Apalagi sakit hati. Hatinya kronis, divonis harus dipotong hatinya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, akhirnya kan enggak punya hati lagi. Sakit hati ini ada dua makna. Sakit hati, hatinya sakit di dalamnya, sakit sekali, sakit penyakit dalam itu ya. Nah, kemudian harus dioperasi, kemudian dibersihkan, kemudian diproses ya kan, dimodifikasi, ditambahin ring atau yang semisalnya misalkan ya. Nah, barakallahu fiik. Ada yang sakit hati itu maknawi. Hati normal dalam sehat hatinya itu. Cuma sakit hati maknawi itu perasaannya sakit gitu. Paham ya? Nah, makanya jangan pernah sempatkan untuk sakit hati, rugi. 1 menit atau satu menit sakit hati, rugi nggak Novel? Rugi, makanya jangan sakit hati. Paham ya? Nah, kenapa rugi? 1 menit nanti bisa untuk murojaah, untuk baca Al-Quran, baca hadis. Sakit hati 1 menit, sakit, rugi. Paham ya? Jangan sempatkan sakit hati. Sama-sama lah kita. Nah, berusaha semaksimal mungkin nggak pernah sakit hati. Kalaupun mau sakit hati tahan, jangan sakit hati. Bismillah jalani. Wallahu a'lam bishawab yang kita ambil. Wassallallahu assalamu alaihi wa alhamdulillah.